talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang laporan proyek kimia, yaitu tentang koloid. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Amanda Putri Amelia. Nama saya Fadilah Damayanti. Nama saya Putri Wilasari. Nama saya Muhammad Nuri Al-Fatih. Nama saya Nur Awalia. Selamat menyaksikan. Optik yang kami pilih adalah selai nanas. Tujuan kami melakukan percobaan ini adalah: satu, untuk mengetahui cara pembuatan koloid; kedua, untuk mengetahui cara pembuatan selai nanas; ketiga, untuk mengetahui sifat-sifat dari koloid. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah 2 buah baskom besar, 1 buah sendok kue, 2 buah pisau, 1 buah blender, 2 buah parutan, 1 buah spatula, 1 buah penggorengan, dan 1 buah kompor. Bahannya hanya 2, yaitu 2 buah nanas dan 1 kg gula pasir, berat 3. Landasan teori sistem koloid. Koloid berasal dari bahasa Yunani kolia, yang artinya lem. Koloid pertama kali dikenalkan oleh Thomas Graham pada tahun 1861 berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal, tapi sulit terdiskusi. Koloid atau dispersi koloid. Sistem koloid adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tapi lebih kecil dari suspensi. Dengan ukuran partikel antara 1 nm sampai 100 nm, sehingga tidak bisa diamati dengan mata telanjang, tetapi dapat diamati dengan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi. Jenis-jenis koloid. Sistem koloid terdiri atas 2 fasa, yaitu fasa terdispersi dan fasa pendispersi. 1. Aerosol. Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. 2. Sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Koloid jenis sol banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. 3. Emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair disebut emulsi. 4. Buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. 5. Gel. Koloid yang setengah kaku antara padat dan cair disebut gel. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall ialah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu, gerak acak atau tidak beraturan. Yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Yang keempat ada elektroforesis. Elektroforesis adalah suatu proses untuk menghitung berpindahnya ion atau partikel koloid bermuatan dalam medium cair yang dipengaruhi oleh medan listrik, yaitu pergerakan partikel-partikel koloid dalam ke medan listrik masing-masing elektrod. Yang kelima atau terakhir ada koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Proses pembuatan koloid. Ada beberapa cara, yaitu: 1. Cara kondensasi. Pembuatan sistem koloid dengan cara kondensasi dilakukan dengan cara penggumpalan partikel yang sangat kecil. Penggumpalan partikel ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: A. Reaksi pengendapan, B. Reaksi hidrolisis, C. Reaksi redoks, D. Reaksi pergeseran, E. Reaksi pergantian pelarut.
2. Cara dispersi. Pembuatan sistem koloid dengan cara dispersi dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi yang terlalu besar menjadi partikel koloid. Pemecahan partikel-partikel kasar menjadi koloid. Caranya yaitu A. Cara mekanik, B. Cara peptisasi, C. Cara busur Bredia atau Brady, D. Cara ultrasonik. Cara pembuatan selai nanas. 1. Siapkan 2 buah nanas yang masih segar. 2. Lalu kupas kulit nanas hingga bersih, kemudian cuci dengan air. 3. Setelah dicuci, kemudian nanas dipotong kecil-kecil. 4. Kemudian potongan nanas tadi diparut dan diblender hingga menjadi lembut. 5. Selanjutnya dimasukkan ke dalam penggorengan untuk dimasak tanpa menggunakan minyak sambil diaduk-aduk secara berkala. 6. Selagi dimasak, masukkan gula pasir sedikit demi sedikit agar dapat mengetahui tingkat kemanisan yang diinginkan. 7. Setelah mengental, selai nanas dapat diangkat dari penggorengan dan ditiriskan. Lalu disimpan ke toples selai yang tertutup rapat. Diskusi hasil percobaan. Setelah selai selesai dibuat, kami mendiskusikan hasil percobaan kami. Campuran nanas yang sudah dihaluskan dan air jika ditambahkan gula akan menyatu dan membuat adonan menjadi kental. Namun, jika terlalu lama akan menghasilkan produk lain dan berbeda tekstur dengan selai. Kesimpulan, selai merupakan salah satu produk koloid yang terdapat di kehidupan sehari-hari. Selai termasuk ke dalam jenis sol dan pembuatannya dengan cara mekanik. Cara mekanik adalah penghalusan partikel-partikel kasar dan padat dengan proses penggilingan yang dapat membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Zat terdispersinya padat dan medium dispersinya adalah cair. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila adanya kekurangan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.